Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan membahas hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah pada aktivitas bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia dengan NIM 2018 105 103 11031 akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya. Adapun menurut Profesor Dr. Zainuddin Ali, pengertian ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Selanjutnya yaitu dasar hukum ekonomi syariah. Dasar hukum ekonomi syariah ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan dasar ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syara secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-sunnah berasal dari Al-Quran. Yang kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah atau sering juga disebut dengan al-hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dasar pokok as-sunnah sebagai sumber hukum sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasna dengan NIM 019. Kata fikih secara etimologi punya makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun ibadah, sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariat Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan muamalah secara bahasa berasal dari kata amala yu'amilu, yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, dapat dipahami bahwa fikih muamalah adalah hukum-hukum syara yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia, atau mau yang lebih singkatnya lagi adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Dasar hukum fikih muamalah yang pertama adalah Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang muamalah seperti jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jual beli yaitu pada Quran surah 2 ayat 282 tentang perintah mencari nafkah. Terus tentang riba itu Quran surah 2 juga ayat 275 dan 278 tentang hukum riba. Terus ada dalam sewa menyewa juga, yaitu Quran surah 2 ayat
280 yang menjelaskan tentang menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang. Ya, sebenarnya masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang muamalah ini, tapi kalau disebutin satu-satu banyak banget. Jadi selanjutnya sumber hukum kedua dari fikih muamalah adalah hadis. Hadis dijadikan sumber hukum karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu mengikuti tuntunan wahyu, bukan karena hawa nafsu. Banyak hadis yang menjelaskan tentang fikih muamalah. Yang pertama adalah hadis yang pertama itu ridho sebagai syarat sah jual beli, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dan Sa'id Ibnu Al-Khudri yang bunyinya sesungguhnya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal balik. Yang kedua tentang larangan jual beli gharar. Yang ketiga tentang larangan penipuan dalam jual beli. Terus kebolehan menggunakan hak khiyar dalam jual beli dan lain-lain. Sumber hukum ketiga dari fikih muamalah adalah ijtihad. Untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang aktual seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat itu sangat diperlukan pemikiran baru yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad inilah yang memegang peranan penting dalam mengembangkan fikih Islam, terutama dalam bidang muamalah. Ijtihad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijtihad istinbati yang dalam konteks Indonesia itu seperti ijtihad yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang berbentuk fatwa. Yang kedua adalah ijtihad tatbiki, artinya peranan hukum, seperti penyusunan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan penerapan hukum bisnis syariah dalam bentuk lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi hukum ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis. Aspek regulasi berusaha untuk melihat bagaimana kerangka hukum, pengaturan sistem tata kelola syariah. Apakah diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri yang terpisah dari konvensional dan juga apakah diatur dalam bentuk peraturan dan guideline. Sistem tata kelola syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Konsep teknis dan operasionalnya selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Surat Edaran Bank Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi hukum fikih muamalah dalam aktivitas bisnis. Awalnya, cakupan muamalah di dalam fikih meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi, setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani, terjadi perkembangan pembagian fikih. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segalanya yang berkaitan dengan itu disebut dengan ahwalul syahsiyah. Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka. Di dalam perekonomian global, sulit menemukan standar etika bisnis. Kesulitan itu, kata Tantri Abeng, terletak pada tidak adanya kesamaan pandangan yang universal terhadap etika bisnis itu sendiri. Apa yang dianggap etis di Indonesia belum tentu dapat diterima dan diartikan yang sama pada lingkungan masyarakat lainnya, misalkan Amerika Serikat. Saja, para ekonom sedikit menoleh kepada etika bisnis yang ada dalam Islam dan tidak berpandangan subjektif. Ada nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab. Di dalam bermuamalah secara Islami, ada prinsip-prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya dijunjung tinggi oleh manusia yang mengandung nilai-nilai universal, tetapi juga bersumber dari wahyu.
Dunia perbankan sebagai lembaga bisnis di Indonesia ini diatur oleh undang-undang. Tulisan ini membahas tentang sejauh mana prinsip-prinsip muamalah itu terimplementasi di dalam hukum perbankan. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.